saya Mutiara Septiani Site. Saya dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 7201210011 dengan jurusan manajemen. Di video kali ini, aku akan membahas tentang video sebelumnya, dan hari ini di video ini adalah gimana kita menganalisis esai yang udah aku buat tentang analisis faktor dengan modul statistik multivarian menggunakan SPSS. Nah, mari kita bahas esainya. Oke, kita udah berada di Word dari esai saya. Di sini statistik multivarian, esai mengenai praktik analisis faktor multivarian pada SPSS. Dengan dosen pengampu Muhammad Andi Abdillah Triyono, SEMSI. Oke, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Unimed 2021. Abstraknya isinya yaitu pertama mengenai pengertian analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis statistik yang bertujuan untuk mereproduksi dimensi data dengan cara menyatakan variabel asal sebagai kombinasi yang linear sejumlah faktor sedemikian hingga sejumlah faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data yang dijelaskan oleh variabel asal. Jadi pada prinsipnya analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan yang dijadikan satu faktor, sehingga kemungkinan dari beberapa atribut yang mempengaruhi satu komponen variabel dapat diringkas menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih sedikit. Terdapat dua jenis analisis faktor, yaitu yang pertama analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory. Nah, di video ini dan di esai ini saya membahas tentang analisis faktor eksploratory. Di analisis faktor, variabel tidak dapat dikelompokkan menjadi variabel dependen dan dependen. Sebaliknya, sebagai penggantinya hubungan interdependen antar variabel yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, kasus data 1 di mana menggunakan analyze di menu dimension reduction, yang artinya setelah melakukan korelasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan jumlah variabel tertentu, yang mana pada penelitian kasus 1 diambil 50 sampel lalu didata hingga menghasilkan 8 variabel yang akan dilakukan pengujian semua variabel dengan correlation matrix yang diukur dengan KMO dan Bartlett test of sphericity and anti-image. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua dan ketiga analisis faktor, yaitu proses factoring dan rotasi serta faktor skor dalam aplikasi SPSS. Pada penelitian kasus 2 sama dengan cara kasus pertama, didata hingga menghasilkan variabel, namun di dalam kasus ini kita diminta membuat data menjadi data G-score dengan menu analyze lalu ke descriptive analysis statistik yang diukur dengan KMO dan Bartlett test of sphericity and anti-image dalam aplikasi SPSS. Dan untuk di kasus 3, kriteria dalam melihat probabilitas atau signifikannya, angka signifikan lebih besar 0 sampai 0,05, maka HO diterima. Angka signifikan lebih di bawah 0,05, maka HO ditolak. Nah, keterangannya yaitu MSA sama dengan 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. MSA di atas 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Sedangkan di MSA di bawah 0,5,
variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel lainnya. Dasar MSA ini akan digunakan untuk menganalisis setiap variabel. Pendahuluan kasus 1, analisis faktor atribut pembelian motor. Di sini ada kasus 1 di mana faktor apa saja yang membuat seorang ingin membeli sebuah sepeda motor. Sampel diambil sebanyak 50 orang dan pendapatan tentang atribut itu seperti iritan, bahan bakar sepeda motor, ketersediaan suku cadang, harga sepeda motor, modal, kombinasi warna sepeda motor, keawetan, promosi, dan sistem pembayaran. Pengujian lanjutannya yang udah kita kerjakan di video sebelumnya itu seperti ini. Irit, ordinal, harga, model, warna, awet, promosi, kredit. Data-datanya itu. Nah, dan inilah hasilnya. Maka selanjutnya dari data di atas akan diuji variabel mana yang dianggap layak untuk dilakukan pengujian lanjutan analisis selanjutnya. Yang mana pengujian ini dilakukan untuk memasukkan semua variabel yang ada. Kemungkinan pada variabel-variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, variabel yang masih layak dianggap untuk dilanjutkan itu adalah di atas 0,5. Jadi di bawah itu tidak layak. Berikutnya hasil output dari pengujian variabel yang dilakukan. Oke. Ini dia hasil outputnya. KMO-nya di atas 0,5 kan, 0,560, dan ini juga battle test of the approx dan lain-lain 0,57. Nah, itu dia. Dan anti-image matriksnya kita bisa lihat di sini 0,827. Yang iritnya ordinalnya 0,57 dan harganya 0,8514. Jadi nggak ada yang di bawah 0,50. Dan hasil analisis pada tabel angka KMO Battle Spell menghasilkan 0,5, yang mana angkanya di atas 0,5, maka hasil bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut dengan signifikan 0,01, yang berarti sampel sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Sebab ketika angka signifikan di bawah 0,5, HO ditolak. Setelah dianalisis pada tabel KMO dianggap layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, seperti itu guys. Berikut hasil output dari penghasilan ulang variabel yang dilakukan. Nah, kita ulang lagi variabelnya, kita lakukan ulang. KMO-nya seperti ini 0,570 dan lanjutannya seperti itu. Hasil analisis output setelah pengujian ulang yaitu dari tabel di atas adalah angka KMO dan battle test adalah 0,57 dengan signifikan 0,001. Maka variabel dan sampel dapat dianalisis lebih lanjut. Anti-image matrix MSA untuk variabel irit adalah 0,33 untuk variabel ordinal dan 0,526. Variabel harga adalah 0,47, variabel model adalah 0,78. Ini dia guys. Kita bisa lihat dan cek lagi. 476. Nah, semuanya di atas, bukan 476, sorry. Semuanya di atas 0,5. Jadi itu termasuk aman dan masih bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, di bagian B kasus 2 analisis faktor Z score. Nah, kita udah masuk di analisis kedua. Pada kasus 2 akan menganalisis faktor apa yang memori produktivitas seorang salesman dalam bekerja dengan sampel yang diambil sebanyak 50 salesman dan mereka ditanya berikut: gaji, komisi, bonus, rata-rata tingkat absen per bulan,
hasil tes masuk, jumlah anak, dan rata-rata jumlah pelanggan yang dikunjungi per bulannya. Contohnya, seorang responden mempunyai gaji 1 juta per bulan, komisi 50 juta per bulan, bonus tahun 6,5 juta per tahun. Akan ditulis 0,5 jika diminta dalam ribuan, rata-rata dalam absen 3 kali. Nah, seperti itu yang diminta guys. Data faktor ini tabel di mana faktor-faktor untuk menentukan produktivitas seorang karyawan. Ini gajinya, komisi, bonus, absen, tes anak, kunjung. Kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, dapat disimpulkan pada file faktor Z, di atas terlihat isi data sangat bervariasi dalam satuan, yang artinya ada variabel data dengan satuan ratusan ribu atau gaji, satuan puluhan ribu komisi, dan sampai satuan jumlah di bawah 10 absen. Perbedaan yang sangat jelas terlihat ini akan menyebabkan bias dalam analisis faktor, sehingga data asli harus ditransformasi atau standarisasi sebelum bisa dianalisis lagi. Standarisasi data dengan Z-score. Nah, lanjut. Pada file faktor Z, di atas terlihat isi data sangat bervariasi dalam satuan, yang artinya ada variabel data dengan ratusan ribu atau gaji, dan satuan puluhan ribu komisi, dan sampai satuan jumlah di bawah 10 absen. Perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ini akan menyebabkan bias dari analisis faktor, sehingga data asli harus transformasi atau standarisasi sebelum bisa dianalisis. Standarisasi data dengan Z-score. Berikut hasil output per IP, SAV, SAV dari standarisasi dengan data dengan Z-score. Ada Z gaji, Z komisi, Z bonus, Z absen, Z tes, Z anak, dan Z kunjung. Ini dia. Kalau kalian mau lihat tabel-tabelnya bisa nonton di video sebelumnya. Di sini saya mau menyimpulkan saja seperti menganalisis. Nah, berdasarkan data di atas terdapat 7 variabel dengan kata imbuhan Z. Kenapa? Karena ini udah termasuk data Z-score. Di depan masing-masing variabel dengan adanya Z-score yang merupakan standarisasi dari masing-masing angka variabel berdasarkan nilai-nilai rata-rata dan standar deviasi, maka terlihatlah sekarang nilai semua variabel tidak berbeda jauh, yang berarti proses pengujian variabel bisa dilakukan. Berarti di atas 0,5, hampir rata-rata seperti itu ya. Nah, kalian gak percaya, kita coba cek guys. Nah, tapi ini sangat bervariasi, jadi seperti kita lihat, hampir rata-rata di atas 0,5. Jadi itu nggak terlalu bermasalah dan masih bisa diterima. Di sini lanjut menilai variabel. Berikut data faktor-faktor yang menentukan produktivitas seorang karyawan setelah distandarisasi ke nama file. Nah, ini dia. Banyak sekali. Dalam hal ini terlihat pada data di atas semua variabel dengan awalan Z, yakni Z gaji dan sampai Z kunjung, akan diuji dengan correlation matrix atau korelasi antar variabel yang diukur dengan KMO dan Boolean test of specificity dan anti-image dari aplikasi SPSS itu sendiri. Dan berikut hasil output dari pengujian variabel yang dilakukan, yaitu ini dia di atas 0,57 dan Z-score-nya ini. Nah, kemudian measure of sampling advance atau MSA itu nama tabelnya. Dan hasil analisis outputnya adalah angka KMO dan battle test adalah 0,5,07, berarti di atas 0,5, masih aman dong, dengan signifikasi 0,0000.
Angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikan jauh di bawah 0,05. Nah, jadi masih aman. Anti-image matrix angka MSA untuk variabel Z kunjung bernilai di bawah 0,5. Juga paling rendah nilainya 0,36. Anti-image matriksnya ini Z-score gaji, Z-score komisi, Z-score bonus, Z-score absen, dan Z-score anak, dan yang terakhir Z-score tes. Nah, ini dia hasilnya. Di atas 0,5, di bawah 0,5, di atas 0,5. Nah, jadi bermacam-macam varian hasilnya. Dan dapat disimpulkan analisis output setelah pengujian ulang adalah angka KMO dan battle test sekarang naik menjadi 0,055 dari semula 0,07. Nah, di sini naik menjadi 0,055 dan juga tetap signifikan dengan angka signifikasi adalah 0,0000. Anti-image matrix terlihat angka MSA untuk variabel Z anak bernilai di bawah 0,5. Z anak, kita lihat Z anak. Ya, tapi sekali di bawah 0,05. Berarti tidak berhak untuk dilanjutkan. Nah, pengujian ulang ketiga kasus 2 yaitu ini dia KMO dan battle testnya. Tabelnya ini di nilainya di 0,562 dan ini untuk hasil Z-score gaji sampai Z-score tesnya. Ini dia guys hasilnya. Dapat disimpulkan lagi analisis output setelah pengujian ulang ketiga yaitu angka KMO battle sekarang naik menjadi 0,562 dari semula 0,5. Jadi dia semakin meningkat gitu ya guys. Dan juga tetap signifikan. Hal ini berarti setiap pengulangan proses dengan dikeluarkannya variabel yang punya MSA di bawah 0,5 akan menaikkan nilai keseluruhan. Jadi gitu, walaupun ada yang di bawah 0,5 tetap dinaikkan dia walaupun menjadi keseluruhan. Anti-image matrix variabel Z bonus bernilai 0 di bawah 0,5, juga di paling rendah hanya 0,466. Nilainya untuk itu variabel Z bonus dikeluarkan dengan pengujian ulang. Pengujian ulang keempat kasus 2 yaitu KMO dan battle test itu mendapat 0,725. Wow. Anti-image matriksnya ini dari Z gaji sampai Z test. Pengujian ulang setelah dianalisis, angka KMO dan battle test menjadi naik tajam yaitu 0,725. Wow, naik tajam ya guys. Dengan dari 0,62 dan di sisi lain signifikan masih tidak berubah yakni 0,000, maka secara keseluruhan variabel dapat dianalisis secara selanjutnya. Sedangkan pada anti-image matrix sekarang semua angka MSA di bagian correlation diagonal sudah bernilai di atas 0,5, jadi udah aman. Hal ini berarti 4 variabel terakhir bisa dilakukan proses analisis selanjutnya. Faktor analisisnya yaitu total variance explain, ini dia spread plotnya.
komponen matriksnya udah menjadi 0,753. Komponen analisis, komponen extracted pada tabel total variance explained di atas menunjukkan ada satu faktor terbentuk dari 4 variabel yang dimasukkan, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari faktor Evangene value yang lebih dari 1. Dalam hal ini, faktor 1 yang akan mewakili data untuk 4 variabel yang tadi dimasukkan. Inilah data yang bisa dilakukan setelah analisis faktor, misalnya regresi. Kesimpulan dari analisis ini, dari esai ini yang sudah saya buat, yaitu proses analisis faktor ini mencoba menemukan hubungan antara sejumlah variabel-variabel yang saling berhubungan independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kesimpulan, yang mana juga berdasarkan penjelasan tadi. Melalui tahap pertama pada analisis faktor adalah menilai mana saja variabel yang dianggap layak atau di atas 0,5 untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya dan dapat dianalisis lagi. Nah, pada kasus 1, hasil akhir dari pengujian data dilakukan sebanyak dengan 1 kali pengulangan ke angka KMO dan battle test adalah 0,570 atau 0,570 di atas 0,50 dengan signifikan 0,001 atau 0,001 di bawah di atas 0,5 dengan variabel sampel yang ada dan sudah bisa dianalisis lebih lanjut, dan terbentuk 3 data faktor melalui analisis faktor, yaitu faktor 1, faktor 2, dan faktor 3 yang mewakili data untuk 7 variabel tadi. Pada kasus 2, kasus ini memerlukan standarisasi data terlebih dahulu sebelum diuji, karena perbedaan data mencolok dikhawatirkan akan menyebabkan bias ketika dianalisis. Maka kasus 2 akan diuji setelah distandarisasi data ke dalam bentuk Z-score, dan hasil dari pengujian data dilakukan sebanyak 4 kali dengan 3 kali pengulangan angka KMO dan battle test adalah 0,0725 atau 0,725 di atas 0,5 dengan signifikan 0,000 dengan variabel atau sampel yang ada pada tabel tadi. Terima kasih atas videonya guys. Kalian udah nonton, aku harap kalian ngerti dan enjoy your day. Bye bye.